Tuhan itu tertarik dengan apa yang di dalam hati kita. Dia lebih tertarik dengan yang di dalam hati kita itu sungguh-sungguh mencintai Tuhan atau mengasihi Tuhan. Karena banyak orang melakukan aktivitas yang kelihatannya rohani, aktivitas yang kelihatannya agama, yang kelihatannya tidak bercacat celah, ternyata didapatin hatinya itu jahat, mulutnya jahat, kelakuannya jahat, dan hatinya jauh daripada Tuhan. Bahkan sekelas Nabi Samuel saja salah melihat. Karena manusia seringkali melihat yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat yang di kedalaman hati. Ketika Samuel disuruh Tuhan untuk mengurapi anaknya Isai, kita coba buka sebentar di 1 Samuel pasal yang ke 1 Samuel 16, mulai ayat yang ke-6. Kita baca mulai ayat yang ke ayat pertama saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak, dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ini hebat nih Tuhan nih. Ketika Saul nih udah melanggar ketetapan Tuhan, melakukan dosa dan jahat di mata Tuhan, Tuhan gantikan langsung seorang yang harus memerintah menggantikan Saul. Dan Samuel disuruh untuk pergi mengurapin orang tersebut. Ternyata didapatinya lah anak Isai, yaitu Daud. Ayat yang kedua, tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku, firman Tuhan. Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah kepadaku ke upacara pengorbanan. Kemudian menguduskan Isai dan anak-anaknya laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu dipikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri dan yang diurapinya. Dipikir ngelihat Eliab, badannya gede, kekar, tegap. Wah, ini cocok nih yang diurapinya. Tetapi ayat yang ke-7, tetapi firman Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Seringkali kita ini melihat orang dari perawakan mukanya, dari tampilan luarnya, dari apa yang dipakai, apa yang dibawa, apa yang dimilikinya, good looking. Tetapi ternyata Tuhan lihat yang di dalam hatinya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Bukan yang dilihat manusia, itu yang dilihat Tuhan. Karena yang dilihat manusia seringkali hanya fisiknya saja, yang di luaran saja. Banyak orang berpakaian rohani kelihatannya, alim, setia, kalem penampilan luarnya. Ternyata di dalam horor isinya. Mulutnya jahat, kelakuannya jahat, tidak setia, dan lain sebagainya yang buruk-buruk. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat yang di hati. Ini sekelas Samuel saja bisa salah memilih. Tapi karena kepekaan Tuhan, dia bisa tahu. Tuhan kasih tahu nih. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Hebat sekali. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Ini Daud ini tidak diperhitungkan. Yang lain ketika masuk dalam kategori untuk diurapin Tuhan, ternyata di mata Tuhan tidak diurapin, tidak dipilih Tuhan. Tapi si Daud ini hanya mengembalakan kambing di padang. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah ia memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ini anak yang terbuang Daud nih. Yang lain ada pesta, diundang, tapi Daud tidak dikasih tahu bahkan. Kemudian disuruhnya menjemput dia. Ia kemerah-merahan, mata indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah dan urapi dia.
sebab inilah dia, sambil mengambil tabung tanduk dan berisi minyak itu, dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya sejak hari itu. Dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Powerful. Saya berpikir, apa yang membuat Tuhan memilih Daud? Apa kok yang menarik dari pribadi Daud dibanding kakak-kakaknya? Kakak-kakaknya adalah pahlawan-pahlawan perang. Bahkan ketika perang melawan Goliat pun, Daud datang diejek oleh kakak-kakaknya. Ngapain kamu datang ke tempat ini? Sampai dikata-katain seperti itu. Tetapi ternyata Tuhan lebih pilih Daud. Tuhan tuh melihat hati yang di dalam kita. Tapi kita seringkali tutupin semua kejahatan, keburukan di dalam hati kita yang di dalam ini dengan semua aktivitas rohani. Kita bisa melakukan aktivitas rohani kayak apapun juga. Bahkan selama 7 hari tidur di gereja, makan di gereja, pelayanan di gereja. Tapi kalau yang di dalam hati kita ini didapatin buruk dan jahat di mata Tuhan, apapun yang kita kerjakan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu bisa kelihatan penampilanmu, luarmu tuh agamawi, rohani. Tapi kalau di dalammu tuh busuk dan jahat, percuma saja. Bisa kita kasih korban persembahan yang terbaik, yang besar. Tapi kalau yang di dalam hati kita itu jahat, penuh kepahitan, sakit hati, dendam, gampang tersinggung, gampang ngamuan, gampang marah, pingin balas dendam, ndak mau nurut, ndak tunduk otoritas, jahat mulutnya, kelakuannya busuk dan lain sebagainya, perbuatan daging semua ada dalam hidupnya. Terus kita datang kepada Tuhan memberikan korban persembahan, belum tentu korbanmu itu diterima Tuhan, bahkan malah ditolak Tuhan. Karena Tuhan mau yang di dalam hati kita ini yang penting. Apalagi seorang hamba Tuhan, semua yang di dalam hatinya itu harus didapatin murni, kudus dan tak bercacat celah. Percuma saja pintar khotbah, pintar pelayanan, punya jabatan, punya gelar, atau apapun juga, kalau hatinya busuk dan jahat. Nanti yang ditransfer ke jemaatnya busuk dan jahat juga. Tapi kalau yang di dalam ini bersih, kudus, suci, tak bercacat celah, maka yang di dalam ini akan memancar keluar. Akan menjadi percuma semua pelayanan kita ini kalau yang di dalam hati kita, niat hati kita itu busuk. Harus murni dalam segala hal. Tuhan tuh mau yang terpenting itu hati kita itu murni. Kalau hati kita itu murni, Alkitab ngomong, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, maka dari sanalah akan terpancar kehidupan kok. Kehidupan Tuhan akan memancar dalam kehidupan kita. Banyak orang menutupi semua aktivitas kejahatannya dengan aktivitas rohani. Bahkan orang-orang dunia tahu persis itu. Semua hasil kejahatan, uangnya hasil kejahatannya pun bisa dibikin yayasan sosial untuk membantu orang lain. Hasil jual narkoba bisa dipakai yayasan sosial untuk membantu orang-orang miskin. Itu banyak sekali. Hasil korupsi bisa bikin yayasan membantu orang-orang susah dan menderita. Percuma saja kita tuh bisa melakukan aktivitas kelihatannya rohani, tapi kalau di dalam hati kita busuk, itu percuma saja. Tetap tidak berdapatin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tuh mau hati kita tuh benar-benar murni di hadapannya. Sebagaimana kita ini didapatin hati kita tuh murni di hadapannya. Daud didapatin hatinya murni, tulus. Makanya tidak heran Tuhan pilih dia menjadi seorang raja. Bahkan diurapi jadi raja, sampai benar-benar real diangkat menjadi raja, itu ada proses yang lama. Ada proses pemurnian, sekalipun hatinya Daud sudah benar. Hatinya Daud sudah benar-benar didapatin berkenan di hadapan Tuhan, masih diproses dengan segala macam cara, segala macam bentuk untuk dipersiapkan menjadi raja yang besar. Kita baru bertobat saja, tahu 1 ayat 2 ayat, pingin dipakai Tuhan luar biasa, tapi kelakuannya buruk. Makanya diizinkan proses. Kalau hari ini sudah pelayanan bertahun-tahun, belum ada dipromosi, belum ada peningkatan. Saya itu pelayanan dari tahun 97, sudah pelayanan. Sudah pelayanan pelepasan, doain orang sakit dan lain sebagainya, pelayanan mujizat. Orang nggak ada yang kenal saya. Baru tahun 2021 orang tahu saya, bahwa saya seorang hamba Tuhan. Bahkan Bapak Ibu dengerin firman yang disampaikan lewat mulut saya.
Kadang kita itu dipersiapkan dalam waktu yang lama, untuk dipersiapkan, untuk dipromosi, untuk dipakai Tuhan dalam skala yang besar. Karena proses menuju kebesaran itu tidak ada yang instan. Si Saul diangkat instan menjadi raja, ya ujungnya tidak akan lama ternyata didapatin hatinya busuk dan jahat, tidak teruji di hadapan Tuhan. Akhirnya melakukan kejahatan di mata Tuhan dan akhirnya digantikan oleh Daud. Sampai Daud diurapi, dari diurapi sampai benar-benar diangkat menjadi raja, perlu waktu yang lama, perlu proses peremukan, proses hati. Saya benar-benar hatinya itu nempelnya kepada Tuhan. Nempel kepada Tuhan itu yang utama. Hati kita harus nempel kepada Tuhan sungguh-sungguh loh. Karena berapa banyak orang yang diberkatin Tuhan, tiba-tiba dapat proyek gede dan dapat berkat yang luar biasa, tiba-tiba lupa dengan Tuhan, lupa dengan keluarga, lupa dengan istri, lupa segalanya karena tidak teruji di dalamnya. Bersyukur Bapak Ibu kalau sedang mengalami proses yang terjadi, sudah doa puasa, sudah pelayanan, doa belum dijawab Tuhan, belum dipromosi, belum ada peninggian, belum terjadi breakthrough, nikmatin saja itu sebagai proses untuk Tuhan membentukmu, mempersiapkanmu untuk suatu hal yang besar di masa yang akan datang. Kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus benar-benar membuat hati kita ini benar-benar seperti yang Tuhan mau, bukan seperti mau kita sendiri. Saya lebih senang ngomong tentang hati, karena di dalam hati kita ini harus benar-benar didapatin benar di hadapan Tuhan. Karena percuma saja kita melakukan aktivitas segala macam pelayanan dalam bentuk pelayanan, atau aktivitas sosial, aktivitas rohani, kayak apapun juga, kalau hati kita busuk, jahat, percuma saja, tidak benar di hadapan Tuhan. Hati kita ini seringkali tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Makanya perlu diizinkan Tuhan itu membentuk kita. Izinkan Tuhan memproses dari semua kejadian yang terjadi, keadaan yang terjadi, apapun yang kita alami hari-hari ini. Tuhan izinkan kita mengalami hal buruk, hal baik, hal menyenangkan, hal yang membuat luka dan lain sebagainya. Respon kita harus benar di hadapan Tuhan. Karena saya seringkali ketemu orang-orang yang ngakunya Kristen, ternyata hidupnya tidak mencerminkan kehidupan yang benar-benar berubah. Malah jadi batu sandungan, mulutnya jahat, pikirannya jahat, sikapnya jahat, menangnya sendiri, egonya sendiri, kan percuma. Buat apa kalau kita ini udah pelayanan tapi kita gampang tersinggung, gampang marah, gak bisa ditegur, gak bisa nurut dengan otoritas, maunya sendiri, liar, merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri. Orang model seperti ini tidak mungkin akan dipakai Tuhan. Tuhan tuh pakai orang yang benar-benar hatinya itu bergantung, lembut, mau dibentuk, diproses. Selama hati kita itu mau lembut, dibentuk, mau diproses, mau diremukkan Tuhan, Tuhan akan pakai dalam perkara-perkara ilahi yang lebih besar. Kenapa tidak semua orang dipakai Tuhan? Kalau kita lihat para hamba Tuhan di Jakarta itu banyak sekali, ribuan, mungkin ratusan ribu. Tapi Jakarta tidak mengalami breakthrough dan terobosan, karena tidak semua orang dipakai Tuhan dalam skala yang lebih besar. Ya dipakai Tuhan, hanya rata-rata. Kalau kita mau benar-benar dipakai Tuhan, kita harus menyerahkan hidup kita itu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu bisa buka dari Kejadian sampai Wahyu. Ada tokoh-tokoh yang tertulis dalam Alkitab mempunyai pengaruh yang besar, makanya namanya ditulis di Alkitab. Coba cek perjalanan hidupnya itu berjalan dengan Tuhan setiap hari. Perjalanan dengan Tuhan itu tidak enak-enakan. Bapak lihat dari seluruh kitab Kejadian sampai Wahyu, tokoh-tokoh tersebut mengalami proses bersama Tuhan. Makanya tidak heran dia dipakai Tuhan. Hari ini orang nggak mau menyadari ini. Orang menghindari pembentukan dan prosesan Tuhan. Banyak orang menghindari peremukan yang diizinkan Tuhan. Bahkan gereja jarang sekali hamba Tuhan khotbah tentang peremukan, proses pemurnian di dalam hati. Padahal ini penting sekali. Kalau kita mau merindukan revival, kebangunan rohani yang besar, harus ada orang-orang yang diremukkan, dipersiapkan untuk menjadi orang yang dipakai Tuhan dalam skala-skala yang lebih besar lagi. Tuhan sedang mencari orang-orang yang haus dan lapar
dan memberi hidupnya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita selidikin dari apa yang dilakukan Daud nih, seringkali Daud bikin kesalahan yang fatal di hadapan Tuhan. Tapi ketika ditegur, dia nggak bantah, dia nggak berontak. Dia justru mencari Tuhan, hatinya lembut dan hancur di hadapan Tuhan berkali-kali. Ketika Daud menghadapi masalah, dikejar-kejar oleh Saul dan ingin dibunuh, dia tetap respek dan hormat kepada Saul. Sekalipun berkali-kali dia pernah potong ujung jubahnya dengan hati berdebar-debar. Dia tahu apapun yang terjadi, dia adalah pemimpinnya, Saul adalah pemimpinnya, dan Saul pernah diurapin Tuhan. Dia takut bersalah di hadapan Tuhan, dijaga hatinya begitu rupa ketika memotong ujung jubahnya sampai dia berdebar-debar. Dia bisa melakukan kejahatan, dia bisa balas itu. Dia bahkan bisa bunuh Saul. Tetapi apa yang dilakukannya? Dia tidak melakukannya. Justru dia berserah kepada Tuhan. Orang-orang yang berserah di hadapan Tuhan, model seperti ini, orang model kayak begini loh orang yang dipakai Tuhan. Bahkan ketika Saul mati pun dia nangis, dia sedih, dia meratap. Anaknya pun yang memberontak, Absalom yang memberontak melawan dia. Ketika dia mati, dia juga nangis. Seringkali Daud ini hatinya lembut di hadapan Tuhan. Ketika datang kepada Tuhan sering nangis, dia minta dipimpin oleh Tuhan. Bahkan ketika didapatin berzinah, dia nangis banget di hadapan Tuhan. Jangan sampai kau ambil rohmu dari hadapanku. Ini orang hatinya lembut. Mau dibentuk, mau diproses. Nggak ngotot, nggak menangnya sendiri. Ketika ditegur, dia bersalah, ya dia bertobat di hadapan Tuhan. Orang-orang model kayak begini loh yang dipakai Tuhan. Tapi beda, karena merasa memiliki otoritas, memiliki jabatan, memiliki nama baik, memiliki nama besar, ketika ditegur marah, ngamuk, nggak terima. Nanti reputasiku jelek. Apa orang lain nanti pandang aku? Dan ujungnya tahta diambil daripadanya. Dan dia batin roh Tuhan undur daripadanya, dan dia langsung dirasuk roh jahat. Dan langsung jabatannya diambil oleh orang lain, dikasih Tuhan, digantikan oleh orang lain. Saul. Coba cek hati kita ini kalau gampang ditegur marah, dinasihatin tidak bisa, diomongin merasa benarnya sendiri. Saya pernah ketemu teman hamba Tuhan, dan merasa hebat, karena dia merasa hebat, merasa benar sendiri. Dia tahu kalau pendeta ngomong ini ujungnya kemana katanya. Wah gawat. Kalau kita ini dengerin firman, dan kita merasa benar sendiri, karena kita udah merasa tahu, merasa hebat, merasa bisa, bahaya. Iblis sudah mengintip di belakang pintu. Tinggal terkam saja. Kita terus memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan kok. Untuk Tuhan bentuk, Tuhan proses. Tuhan lakukan apapun seperti yang Dia mau dalam kehidupan kita. Karena ujungnya toh nama Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan kita. Kita harus memberi hati kita ini menjadi hati yang mudah dibentuk, hati yang mudah berubah. Kalau ngadapin masalah, ngadapin tekanan, ya hadapin kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Jangan keraskan hati. Kenapa kok sirang kita ini ribut dengan orang lain? Karena keributan masalah yang kita timbulkan itu karena satu, kecerobohan kita. Kita salah ngambil keputusan yang salah. Kedua, karena kita merasa benar sendiri. Kita bisa lakukan segala sesuatu semau kita sendiri. Dan kita nggak mau tahu Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Akhirnya kita konflik dengan orang lain. Gara-gara konflik dengan akhirnya, di ujungnya, hati kita bermasalah dengan orang lain. Hati kita tidak beres dengan orang lain. Coba sekarang ini belajar. Kita itu harus belajar menerapkan. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Berkatilah orang yang menganiaya kamu. Doakan para musuhmu, ampuni mereka. Kita kan harus melakukan seperti itu. Itu praktek hidup sehari-hari. Bayangin kalau itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita itu nggak akan sakit hati loh sama orang. Kita nggak gampang tersinggung. Kita ditegur dengan lembut, kita berubah. Tegur dengan keras pun kita nggak marah. Ya kalau kita salah ditegur ya berubah, nggak usah bela diri. Tapi karena ego dan harga diri kita yang merasa terhormat, merasa hebat, merasa tersinggung, harga dirimu itu lebih tinggi dari orang lain, merasa direndahkan, tidak terima, akhirnya ditegur marah. Tenang aja. Kalau yang di dalammu itu tinggi, mulia,
kudus, agung di dalammu, Tuhan akan tinggikan. Orang nggak bisa merendahkan harga dirimu. Sekalipun menginjak-injak harga dirimu, itu bagus sebenarnya untuk belajar kita rendah hati. Tuhan akan tetap tinggikan kok. Tapi kita sendiri kasih label, kasih harga sendiri, harga diri kita bahwa tinggi. Kalau orang singgung kita, orang rendahkan kita, kita marah. Karena kita harus dihormatin seharusnya. Ujungnya apa? Kesel, geger, ribut. Hubungan kita putus dengan yang satu dengan yang lain. Akhirnya hubungan kita putus dengan Tuhan. Sejak kita terima Yesus dan kita undang Yesus masuk dalam hati kita mengalami kelahiran baru. Hidup kita bukan untuk kita lagi. Hidup kita adalah untuk Kristus. Tuhan menjadi raja dalam kehidupan kita. Tidak hanya menjadi raja, dia menjadi tuan dan kita ini hambanya. Tahu nggak Bapak Ibu? Seluruh harga diri kita setelah kita terima Yesus ditaruh di depan pintu, dikeset dulu. Orang akan injak, orang nggak akan hargai, orang akan hina, segala macam. Memang harus mengalami seperti itu supaya kita tuh belajar rendah hati. Kalau nggak, terlalu angkuh dan sombong. Orang yang angkuh dan sombong itu nggak bisa ditegur, nggak bisa dinasihatin. Saul adalah orang yang angkuh dan sombong, nggak bisa ditegur, nggak bisa dinasihatin. Ditegur malah marah. Karena harga dirinya merasa yang hebat, reputasinya yang lebih penting dan ujungnya ditolak Tuhan. Belajar rendah hati. Izinkan Tuhan memproses, membentuk. Bapak pernah ngalami nggak? Sering saya ngalami. Bahkan orang-orang yang saya muridkan sering kali fitnah saya, tuduh saya. Bahkan pendeta saya pernah fitnah, tuduh saya kok. Saya tetap bersikap seperti apa yang Tuhan mau kok. Enak nggak Pak? Nggak enak. Tapi itu bagus buat manusia roh saya. Difitnah pernah. Difitnah jemaat juga sering. Dimaki-maki juga sering. Saya nggak tahu ujung pangkalnya tiba-tiba disamprot. Bahkan di messenger, sering kali di orang komplain dan maki-maki saya. Nguji segala macam lah. Selama saya benar, saya jalan terus. Kalau saya salah, saya bertobat. Beres kan? Kalau orang itu komplain dengan hidup kita, kalau kita salah, kita berubah, bertobat. Nggak usah cari kambing hitam, bela diri, segala macam. Cukup kita bilang thank you dan kita bertobat, kelar. Tapi kalau kita ini benar difitnah, dituduh, dicaci maki, jalan terus bersama Tuhan. Tuhan menjadi pembelamu kok. Gak usah bela diri. Saya sudah ngomong berkali-kali. Kita harus berikan waktu untuk Tuhan membela kita. Jangan segala sesuatu kalau kita mengalami hal buruk, hal jelek, kita coba pakai kekuatan kita. Kita bela diri kita sendiri. Atau kita difitnah oleh orang lain. Ada seseorang fitnah kita, dia ngomong jelek sama orang lain. Dan kita mau jelaskan ke orang itu, aku tuh gak seperti yang dia bilangin ya. Gak perlu. Kita justru harus diam. Izinkan Tuhan membentuk dan memproses kita. Kita berjalan seperti yang dia mau. Nikmatin saja berjalan sama Tuhan. Orang hidup di dalam Kristus itu jangan dipikir gampang, enak. Semakin kamu cinta Tuhan, semakin kamu dibentuk, diremukkan. Semakin kamu mencari Tuhan, Tuhan akan berurusan dengan hatimu. Karena Tuhan mau pakai kamu. Orang yang dipakai Tuhan, itu dipersiapkan dahulu. Tidak asal-asalan. Makanya tidak ada hamba Tuhan yang instan. Kalau ada hamba Tuhan karbitan, ngomong pinter, tapi kelakuannya nol, buat apa? Khotbah pinter, fasih lidah, tapi kehidupan keluarganya kacau dan berantakan. Anak-anaknya rusak dan berantakan, dibuat apa? Seorang hamba Tuhan makanya dibentuk, diproses. Nggak ada yang instan jadi hamba Tuhan itu. Harus dibentuk dulu. Hatinya diubah dulu. Supaya ketika dia menyampaikan firman tidak menjadi batu sandungan. Tidak hanya seperti penjual kecap. Pintar ngomong, nggak pintar ngelakoni, kata orang Jawa. Nggak pintar menghidupin. Firman yang disampaikan dengan kebenaran, firman yang berkuasa merubah seseorang, adalah firman yang sudah dihidupin oleh pengkhotbah tersebut. Pengkhotbah yang baik adalah pengkhotbah yang menghidupin apa yang dikhotbahkan. Percuma saja kalau nggak menghidupin. Khotbahmu hanya enak di telinga, menghibur di telinga, menyejukkan pikiran, tapi tidak pernah merubah hati orang. Kalau hamba Tuhan diurapi, dibentuk, diproses, apa yang disampaikan itu bisa tembus sampai ke kedalaman hati. Merubah yang di dalam ini. Kan menjadi percuma kita rajin ke gereja, kita sudah doa puasa, kita dengerin khotbah berjam-jam di YouTube maupun di gereja,
Tapi kalau hati kita nggak berubah kan percuma. Hidupmu kan nggak memiliki dampak apa-apa di hadapan Tuhan. Tuhan tuh lihat hati, bukan lihat apa yang kamu kerjakan. Tuhan tidak tertarik dengan apa yang kamu kerjakan. Tuhan tertarik kenapa kamu mengerjakannya itu. Ada maksud apa, ada tujuan apa. Tuhan nggak tertarik dengan pelayananmu. Tuhan tertarik kenapa kamu melayani dia. Sungguh mencintai Tuhan apa tidak? Karena banyak orang pelayanan tujuannya uang. Dapat dihormatin orang, dihargain orang. Dapat persembahan. Dapat jaminan masa tua. Bikin gerejanya besar. Supaya dapat persembahan, persepuluhan, dan lain sebagainya. Ada nggak, Pak, yang kayak begitu? Ada. Yang murni juga banyak. Yang berantakan kacau, yang motivasinya busuk juga banyak. Jadi saya berdoa kita semuanya didapatin hati kita itu benar murni di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saya dikelilingi dengan orang-orang yang memuridkan saya, mentor saya, orang-orang di sekitar saya yang selalu mengingatkan. Saya mau juga sampai didapatin, sampai suatu hari nanti saya dipanggil Tuhan, didapatin hati saya itu murni di hadapan Tuhan. Karena menjagain hati itu perlu sekali. Tetap murni di hadapan Tuhan itu tidak gampang. Memiliki kemurnian hati yang benar-benar itu tidak mudah. Kita perlu Roh Kudus. Bahkan kita itu bisa khotbah dengan menyombongkan diri itu bisa loh. Mencuri kemuliaan Tuhan. Kita bisa bersaksi dengan segala macam ngomong ngalor ngidul, dan tapi tujuannya untuk memuliakan diri sendiri itu bisa loh. Untuk memamerkan sendiri-sendiri itu bisa. Karena motivasi hati kita itu perlu dijaga. Kita mengerjakan segala sesuatu harusnya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Kita ini menjadi saluran berkatnya Tuhan untuk orang-orang. Bahkan kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kita jadi kepanjangan lidah Allah sendiri untuk menyampaikan kebenaran. Kita sendiri tidak boleh memuliakan diri sendiri. Makanya orang itu harus diremukkan sampai seremuk-remuknya. Diproses, didapatin sampai hatinya itu benar-benar lembut. Seperti Daud nih. Daud ini diproses Tuhan tuh gila-gilaan. Bapak Ibu nanti pelajarin. Suatu hari kita bahas tentang kehidupan apa yang dialami Daud. Tidak dijamin orang yang dipenuhi Roh Kudus itu hidupnya nyaman dan enak. Kamu bisa kilala-kilili, tidak dijamin hidupmu nyaman-nyaman saja loh. Kamu bisa berbahasa 40 km per jam, tapi engkau bisa dibentuk Tuhan, diremukkan Tuhan sampai ke kedalaman hatimu loh. Tidak dijamin kalau engkau sudah berbahasa itu bebas dari masalah, pencobaan, himpitan, tekanan, dan lain sebagainya. Daud, di ayat yang ke-13 itu, Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Saudaranya ngelihat, saya tahu pasti ngiri itu. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Roh Tuhan berkuasa dalam dirinya Daud. Dia ngalami tekanan, iya. Mengalami himpitan, iya. Mengalami peperangan, iya. Mengalami remuk hati, hancur, iya. Dia ngalami proses semuanya. Dan roh Tuhan menyertai hidup dia loh. Tuhan menyertai. Bahkan di ujung terakhir dari perjalanan hidupnya pun, sebelum diangkat menjadi raja, di Siklak semuanya dirampas. Hartanya, anak-anak, istrinya dirampas oleh musuh. Bahkan pengikutnya pengen lempari dia dengan batu. Tahu nggak Bapak Ibu? Itu pukulan yang sangat mengerikan loh. Bahkan pengikutnya mau bunuh dia. Selama ini yang mendukung dia. Tetapi Daud memiliki hati yang berbeda. Dia cari Tuhan. Nanya Tuhan. Dia berdoa. Makanya orang itu kalau hatinya sudah dibentuk Tuhan tuh, kau ngalami apapun juga, hatimu tuh nggak melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Kau tetap cari Tuhan. Kau tetap bergantung sama Tuhan. Orang sampai ke level situ tuh perlu dibentuk dan diproses. Dan selang beberapa hari, langsung Daud dipromosi menjadi raja. Diangkat menjadi raja Israel. Raja yang masyhur, nggak ada raja seperti Daud setelahnya. Sampai hari ini, bangsa Israel lambangnya, benderanya pakai bintang Daud. Powerful sekali ini orang. Tapi prosesnya, peremukan yang terjadi di alaminya, itu gila-gilaan. Engkau ditinggali suamimu udah nangis jerat-jerit.
ekonomi bangkrut, kau udah merasa Tuhan meninggalkan kamu dan kau udah nggak mau cari Tuhan lagi. Kamu baru menghadapi penderitaan sedikit aja udah jerat-jerit sama Tuhan. Ngelihat COVID kayak begini udah putus asa. Gimana mau dipakai Tuhan? Orang kita ini dipersiapkan menjadi seorang panglima perang. Harusnya orang yang mendengarkan firman yang sampaikan ini ujungnya akan menjadi panglima perang bagi kerajaan Allah. Menjadi prajurit-prajurit yang terlatih, jago pakai firman, jago pakai ayat, jago peperangan rohani, jago mengendalikan diri, jago nginjil. Harusnya dewasa. Tapi kalau cengeng, nangis, kepahitan, tersinggung, ribut suami istri, nggak mau mengampuni, kamu tuh seperti maju ke medan perang, tapi pakai baju tidur, bukan bawa senjata tapi bawa handphone, menyerahkan diri untuk dibunuh musuh. Harusnya kita didapatin siap siaga kapanpun, situasi apapun, kita siap menghadapi musuh kita. Menang menghadapi tekanan, himpitan problem. Bapak Ibu, kalau mau menghadapi problem hari ini, apapun problemmu, mungkin sakit penyakit, udah divonis dokter nggak sembuh-sembuh nih penyakitmu, atau keuanganmu, atau keluargamu, atau kejelasan masa depanmu yang nggak jelas-jelas itu, atau pasangan hidupmu karena engkau sudah berumur belum dapat pasangan, merasa sudah mau expired, dalam tanda kutip, udah nyerah. Kalau engkau menyerah kayak begitu, itu hal yang gak perlu diributin, Bapak Ibu. Kalau hatimu benar di hadapan Tuhan, hatimu benar di hadapan Tuhan, hatimu didapatin seperti emas, seperti berlian, seperti emas yang tua, yang mahal harganya. Hidupmu berharga, engkau akan dicari orang. Berkat akan mengejarmu. Pasangan hidup engkau menjadi rebutan bagi banyak orang baik. Tapi kalau hatimu tuh busuk, jelek, kelakuannya buruk, penuh kepahitan, mulutnya jahat, gampang tersinggungan, gampang marah, siapa yang mau dekat kamu? Setan yang dekat kamu, bukan Tuhan. Karaktermu menunjukkan kamu yang sesungguhnya. Reaksimu menunjukkan siapa kamu yang sebenarnya. Nah, Tuhan mau melihat hatimu yang di dalam itu. Isinya apa? Makanya seringkali masalah, persoalan, problem itu diizinkan terjadi. Bahkan kita seringkali ditegur mendadak sama orang. Bahkan orang itu negurnya tajam gitu. Kan Tuhan lihat reaksi kita itu apa. Karena yang di dalam hati kita itu akan kelihatan, terlihat jelas dari reaksi-reaksi yang muncul pertama kali waktu kita mengalami tekanan, himpitan, problem, masalah, teguran, atau apapun juga lah. Itu akan ketahuan semua. Kita bisa menipu dengan haleluya, dengan tangan gemetar-gemetar di gereja, nyembah angkat tangan. Tetapi akan diuji waktu kamu menghadapi problem masalah, reaksimu pertama itu seperti apa? Reaksimu seperti Tuhan atau reaksimu seperti orang dunia? Menentukan di sana. Harusnya kita didapatin menjadi orang yang siap sedia, diurapin Tuhan, dipakai Tuhan, menjadi panglima perangnya Tuhan. Memiliki hikmat, otoritas, kuasa, pengetahuan. Dan hatimu memiliki belas kasihan di hadapan buat jiwa-jiwa yang terhilang. Orang model kayak begini didapatin seperti ini, dikasih Tuhan, berkat pasti mengikuti hidupmu. Pemeliharaan Tuhan pasti ada, urapan ada, urapan Allah pasti ada dalam hidupmu. Bahkan apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan bikin berhasil. Amin. Murnian hatimu. Bahkan bagi yang pelayanan, engkau melayani Tuhan tujuanmu untuk apa? Dikenal orang, terkenal, hebat, dapat persembahan banyak, jadi kaya, dapat jaminan hidup, dapat tepuk tangan dari orang, atau benar murni untuk menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Dan supaya kita dapatin berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini yang kita kejar itu adalah perkenanan Tuhan. Nyenangin Tuhan toh, udah gak ada yang lain. Kita mau makan juga belajar nyenengin Tuhan. Mau pelayanan, mau bekerja, mau lakukan apapun, kita mau belajar nyenengin Tuhan, gak ada yang lain. Kita mau ngajar apa sih? Mau ngejar apa? Gak ada yang lain.
Ini tahun ke depan kita akan melihat kejadian-kejadian yang lebih mengerikan lagi buat orang dunia. Buat anak Tuhan ada proteksi penjagaan Tuhan. Akan ada mutasi virus yang aneh-aneh. Ada gelombang kematian yang mengerikan. Ya, gitu. Buat orang dunia itu mengerikan, tapi buat kita di dalam Kristus kan nyantai aja, enjoy aja. Toh kalau Tuhan panggil kita bertemu Tuhan kok. Sekarang kita nggak perlu merem-merem bayangin Yesus, kita langsung ketemu Yesus, nyembah Dia. Untuk sampai ke sana kan perlu persiapkan hati yang benar nih di hadapan Tuhan. Hati ini penting nih. Diberesin dulu nih hati ini. Saya seringkali minta Tuhan beresin hati saya yang di dalam ini. Bersih. Sampai didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Ya pasti diproses. Pasti dibentuk. Pasti dicabut semua yang buruk, yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi memang itu jalannya. Jalan perkenanan Tuhan. Jalan perkenanan Tuhan adalah jalan proses peremukan. Jalan promosi adalah jalan padang gurun sekolahnya. Diremukkan di sana, diajarin di sana. Bergaul, memiliki keintiman dengan Tuhan setiap hari. Di ujung hidup kita itu akan dipakai Tuhan. Di ujung hidupmu, jejak langkahmu akan meninggalkan lemak. Apa saja yang kamu kerjakan akan meninggalkan sejarah buat generasi yang akan datang, bahwa Tuhan disebut atas namamu. Tuhan bekerja atas hidupmu. Hidupmu memiliki dampak besar buat banyak orang. Apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan akan menjadi inspirasi banyak orang, bahkan mengubahkan orang semakin hari semakin dekat kepada Kristus. Amin. Izinkan Tuhan meremukkan hatimu, proses hatimu sampai ke kedalaman ini biar bersih. Motivasi kita harus bersih di hadapan Tuhan. Harus bersih. Jangan ada kenajisan dan kekotoran. Jangan ada keserakahan. Pingin uang, pingin jabatan, pingin dihormati, pingin terkenal, pingin masyhur. Percuma saja. Toh kalau suatu hari ditolak Tuhan, kita kejar bagaimana menyenangkan Tuhan. Membuat hati Tuhan itu senang dan bahagia dengan segala sesuatu yang kita kerjakan. Karena namanya disebut dan dimuliakan atas hidup kita. Amin. God bless you.